Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Fitrisa dengan stambuk F5512038. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah webGIS dari Kemendagri, di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2 yang diampu oleh Bapak Insinyur Faisal Reza STMT. Sebelumnya di sini kita akan kenal dulu yang namanya Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemendagri RI adalah Kementerian Dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri atau Mendagri yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Pak Tito Karnavian. Oke, selanjutnya pada tugas ini saya akan lebih fokus kepada memperkenalkan data spasial dan data atribut pada webGIS Kemendagri. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu data spasial. Data spasial adalah data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data spasial dilambangkan dengan titik, garis, dan poligon. Nah, kemudian apa itu data atribut? Data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada halaman review webGIS Kemendagri, di mana untuk mengaksesnya kalian dapat memasukkan link berikut pada browser yang kalian mau. Berikut kita telah masuk pada halaman browser untuk website Kemendagri. Nah, di mana pada tampilan pertama bisa kalian lihat di sini ada beberapa tombol-tombol fitur yang disediakan. Yang pertama kita mulai dari sisi sebelah kiri saya, di mana pada tombol ini untuk menampilkan data, di mana datanya yang pertama itu titik pulau. Jadi ini adalah berupa data spasial, yaitu berupa titik. Nah, menunjukkan di mana titik-titik pulau yang ada pada Republik Indonesia sendiri. Kemudian kita matikan. Berikutnya pulau berpenduduk dan tidak berpenduduk. Jadi tidak berpenduduk yang ada pada Republik Indonesia. Kemudian kita ke pulau terluar. Nah, ini adalah titik-titik di mana pulau terluar yang ada di Indonesia. Kemudian pulau konservasi, potensi ekonomi, kemudian kantor pemerintah yang ada di Indonesia. Jadi kantor pemerintah Indonesia itu banyak sekali ya pemirsa, karena setiap desa kecamatan itu pasti punya. Oke, selesai dari situ, ini adalah fitur zoom in dan zoom out, jadi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta. Kemudian ini back to F-stem, jadi kalian kalau misalkan habis terzoom nih, terus klik ini, dia jadi kembali ke tampilan semula atau apa. Di sini dapat kita lihat untuk data spasialnya berupa poligon. Jadi ini yang warna pink, ini adalah poligon untuk Kalimantan Timur. Nah, ini adalah bagian dari data atribut. Jadi informasi seperti ini adalah data atribut. Nah, untuk bisa dilihat garis-garis legend ini adalah data spasial yang berupa garis, dan yang tadi yang sudah kita ketahui titik-titik itu adalah data spasial ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada fitur selanjutnya. Fitur legend ini menjelaskan bahwa garis putus-putus yang berwarna hitam yang seperti pada gambar ini adalah batas provinsi definitif. Kemudian yang batas warna merah ini adalah batas provinsi indikatif. Dan kemudian garis biru itu adalah garis pantai. Oke, kita share dulu garis pantainya sebentar, tapi sebelumnya itu pasti di sini. Terlihat. Oke, ini
Kemudian pada fitur selanjutnya itu adalah base map. Jadi pada base map ini fitur-fitur untuk menampilkan peta seperti apa yang kalian mau. Bisa OSM, Google Hybrid yang seperti yang sekarang saya pakai, Google Satellite, Google Road atau RBI. Jadi kita coba pakai Google Road. Oke, jadi tampilannya seperti ini untuk Google Road. Tetap bakal muncul poligon-poligonnya setiap provinsi. Kemudian di sini ada data counter. Nah, pada data counter ini menginformasikan beberapa contohnya ini kabupaten yang ada di Indonesia sendiri itu ada 419 kabupaten, 98 kota, 77.126 desa, 8.671 kelurahan, 34 provinsi, dan 7.519 kecamatan. Nah, kemudian pada data ini kalau kalian klik pulau, bakal muncul berapa pulau yang ada di Indonesia. Sama pulau berpenduduk dan tidak berpenduduk. Jadi yang berpenduduk itu ada sekian dan yang tidak berpenduduk itu sekian. Pulau terluar ada 109 pulau konservasi. Nah, pada pulau konservasi ini terdiri dari kawasan Suaka Alam, Taman Buru Suaka Marga Satwa, Taman Suaka Alam dan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Taman Nasional. Terus pada potensi ekonomi ini ada pariwisata, budidaya, tambang, dan ekosistem, dan yang terakhir kantor pemerintahan. Nah, kantor pemerintahan tersendiri sekian jumlahnya. Oke, selesai dari ini kita matikan dulu. Nah, kemudian pada tombol ini adalah tombol filter, di mana kalian bisa memfilter area yang mana yang ingin kalian lihat. Contohnya nih, saya ingin melihat untuk provinsi Aceh. Nah, pada provinsi Aceh ini ditambah provinsi Aceh saja. Jadi pada ini juga ada informasi di mana batas kabupaten atau kota definitif digambarkan untuk garis-garis putus hitam, dan batas kabupaten kota indikatif untuk garis putus-putus warna merah. Titik warna biru gelap adalah pulau, titik warna biru terang berpenduduk, dan hijau adalah tidak berpenduduk, dan garis biru adalah garis pantai. Jadi seperti garis pantai. Enggak kelihatan kalau saya zoom. Oke, jadi seperti itu. Nah, karena ini kita kasih ini, karena ini masih terfilter untuk provinsi Aceh, maka yang muncul poligonnya itu hanya provinsi Aceh saja, yang lain tidak. Tapi ketika kita hilangkan, kita kembali ke Indonesia, maka semua. Oke, selanjutnya ada fitur download data. Jadi untuk kalian yang memerlukan data ini untuk bahan pelajaran atau apapun yang selagi itu bermanfaat, jadi kalian bisa mendownload data yang telah disediakan oleh Kemendagri berupa batas administrasi desa, kabupaten kota, kecamatan, provinsi, garis pantai, pemerintahan, dan lain-lain. Dan di sini halaman selanjutnya, jadi kalian bisa juga search dan apa saja. Nah, oke, sekian itu saja bagian-bagian fitur yang ada pada website GIS Kemendagri, yaitu telah saya paparkan beberapa data spasial dan data atribut yang ada pada website ini. Sekian pemaparan review saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.